ada orang ngaku Islam mau masuk neraka, kan bodoh. Itu anak-anak muda mesti patahkan itu. Patahkan bahwasanya di neraka itu enak, banyak artis. Mana enak di neraka? Bahan bakarnya adalah batu. Kalau bahan bakar neraka itu air, 100 derajat dia bisa serap, lebih 100 dia jadi uap. Air tidak bisa menahan panas lebih dari 100 derajat Celcius. Andai kata bahan baku neraka itu adalah air, paling panasnya cuma 100 derajat, itu aja kita udah takut. Andai kata bahan bakar neraka itu adalah baja, dia bisa menyerap 2500 derajat Celcius. Setelah 2500 dia cair, nggak mampu menahan panas lebih dari 2500 derajat Celcius. Andai kata neraka itu bahan bakarnya baja, panas neraka itu 2500 derajat Celcius, nggak tahan kita di situ. Tapi Allah katakan bahan bakar neraka itu adalah batu. Kalau kita bakar batu sebesar gajah, 1000 dia masih serap, panas 1000. 2000 dia masih serap, 2500 dia masih serap, baja udah nggak mampu. 3000 dia masih serap, 4000 dia masih serap, 10.000 dia masih serap. Belum hancur batu itu jadi abu, 10.000 derajat. Kalau bahan bakar neraka adalah batu, takut kamu kata Allah. Nah, tugas kamu yang muda-muda ini menyadarkan itu. Orang-orang yang berani meneraka, saya berani masuk neraka. Kalianlah yang ngasih tahu. Jangan main-main dengan neraka. Tidak ada, kamu macam orang suci aja. Tak ada orang suci kecuali Nabi dengan Rasul. Tapi kita tak main-main. Jatuh bangun lagi, terpleset balik lagi, tercampak kembali, terbuang pun pulang lagi. Namun agama ini kita pegang sampai mati. Siap? Bukit Tinggi ini negeri harus dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Minang inilah tempat berkembangnya Islam di negeri Sumatera ini. Yang mengislamkan tanah Batak orang Minang. Dakwah sampai ke Mendeling, Tuan Kurau, Tuan Purnan Rece, Tuan Putan Busa itu terus mengislamkan tanah Batak. Dari Aceh mengislamkan tanah Deli. Sampai di Tanah Toba, tinggal Tanah Toba yang belum sempat diislamkan. Tiba-tiba datang penjajah Belanda, terputuslah dakwah. Siapa yang mendakwahkan agama ke sana? Anak-anak muda. 7 harimau patri itu muda-muda. Tuan Tunan Rence, Tuan Kurau, Tuan Kutambus itu anak-anak muda, bukan orang-orang tua seperti kami. Gimana naik kuda berperang lawan Belanda kalau anak-anak orang-orang tua udah encok-encok kayak kami? Lihatlah yang muda-muda betul. Tambah satu lagi yang mengislamkan Spanyol itu anak muda, Toribin Siap. Itu umur 16 tahun, 17 tahun dia jadi panglima perang menaklukkan Spanyol. 700 tahun Islam di Spanyol berkuasa, anak muda yang bawa ke sana. Yang tua-tua ada kekuatan untuk berjalan ribuan kilometer. Kalianlah yang muda-muda. Sekarang HP di tangan kalian semua. Daripada dipakai untuk hal-hal yang gak manfaat, pakailah untuk hal-hal agama yang manfaat. Bukit Tinggi kita antarkan pasangan nomor 2 ke kantor wali kota. Siap? Siap! Tangannya kita berjuang, insya Allah. Siap? Siap! Takbir! Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita minta dengan segala hormat Tuan Guru kita, Ustadz Abdul Somad. Kita sambut dengan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi kata Ustadz Jelfatullah, yang membawa Islam ke India itu umurnya 17 tahun, anak muda. Kemudian kata Ustadz Tengku Zulkarnain, yang membawa Islam ke Spanyol pun anak muda. Yang mengislamkan Turki namanya Muhammad Al-Fatih. Waktu dia menaklukkan Turki itu umurnya 21 tahun. Tapi cerita mereka ini tidak diviralkan ke anak muda. Yang diviralkan ke anak muda, yang filmnya ditonton paling banyak di bioskop Indonesia 6 juta orang, 6 juta, bukan tentang anak
muda yang menaklukkan Turki, bukan tentang anak muda yang menaklukkan India, bukan tentang anak muda yang menaklukkan Spanyol, tapi tentang anak muda yang geng motor menaklukkan pujaan hatinya. Betul tak cakap saya? Sarkan. Ceramah di masjid yang hadir pensiunan orang tua. Anak muda ini mestinya tidak diceramahi, tapi diajak nonton bareng. Setuju? Setuju. Maka ke depan saya berharap anak-anak muda yang punya kreativitas tinggi, yang selalu pakai handphonenya membuat rekaman video pendek-pendek, akhirnya nanti dia bisa buat film dokumenter, film pendek. Diadakan lomba nanti, lomba membuat short film pendek 10 menit yang diadakan oleh Wali Kota Bukit Tinggi Haji Erman Safar. Kita harus punya mimpi-mimpi begitu. Ajak orang ke jalan Allah itu bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Kebetulan bahasa kaum pada zaman Nabi Isa itu adalah medis, perobatan. Maka mukjizat Nabi Isa bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta. Bahasa kaum pada zaman Nabi Musa itu adalah sihir. Makanya dakwah Nabi Musa itu adalah dengan tongkat bisa berubah menjadi ular, bisa membelah laut merah. Bahasa kaum pada zaman Nabi Muhammad itu adalah syair, kata-kata yang indah. Maka mukjizat Nabi Muhammad SAW juga kata yang paling indah adalah Al-Quran. Bahasa kaum anak milenial zaman sekarang lewat Instagram, lewat FB, lewat Twitter, lewat Facebook, lewat macam-macam. Saya tidak anak muda, tapi insya Allah Instagram saya muda. Instagram saya yang lama, yang dulu sampai followernya 9 juta. Kemudian hilang, ganti baru. Yang baru tuh baru sekitar setahun. Postingnya 1611 posting. 1 tahun 1611 posting. Walaupun tidak saya langsung yang posting, saya pakai admin. Tapi bahannya dari saya kirim foto, gambar, video. Saya yang mengatur. Saya tidak mau memposting, saya tidak mau tahu passwordnya. Karena kalau saya tahu passwordnya, nanti ada yang ngejek-ngejek, saya emosi. Handphone itu saya banting. Itu beda saya dengan Ustaz Tengku Zulkarnain. Beliau emosinya stabil. Makanya beliau tidak pakai admin. Dia update sendiri, dia baca sendiri, dia balas. Dan dia balas, coba tengok Instagram beliau, Facebook beliau, dia balas sendiri. Jadi secara emosional beliau emosinya tenang. Kalau saya tidak, saya berapi-api. Makanya sampai sekarang Facebook dengan Instagram saya minta bantuan admin, tapi bahannya dari saya. Sebetulnya itu dakwah pakai apa? Itulah dakwah dengan bahasa anak muda sekarang. Kalau umur 16 tahun, 15 tahun kerjamu hanya menaklukkan hati perempuan, nanti ketika engkau sudah mulai 20, 30, 40, kau mulai muak dengan perempuan. Akhirnya mulutmu akan berkata, cinta dengan perempuan itu biasa, yang luar biasa cinta dengan laki-laki. Kau jadi homo. Berapa banyak orang yang awalnya normal berubah menjadi LGBT. Ya sama seperti makanan. Orang kalau terlalu lama kerja di rumah makan, dia tak selera dengan makanan ini. Saya banyak jumpa orang, Bapak nak makan ini? Lemua ambo Ustaz. Ambo makan ikan asin. Begitu juga dengan orang yang selalu tiap hari jumpa dengan perempuan, dengan perempuan. Akhirnya dia tak ada selera dengan perempuan. Tengok perancang-perancang busana yang tiap hari dengan perempuan. Mana selera dengan perempuan? Lewat anak gadis, cuek aja dia. Lewat anak lajang, nanti saya beli.
penyakit. Ini dulu di PBB ini disebut dengan penyakit kejiwaan. Sekarang mereka menuntut mengatakan bahwa ini bukan sakit jiwa, tapi mereka mengatakan ini adalah given pemberian Tuhan. Kalau ada makhluk laki-laki, ada perempuan, maka ada satu makhluk lagi jenis kelaminnya jadi-jadian. Tapi sampai sekarang polisi tidak menyediakan sel untuk itu. Sel cuma ada dua, sel laki-laki dan sel perempuan. Makanya bencong-bencong yang tertangkap pakai narkoba itu pas dilihat KTP-nya, sebagian sudah berubah jadi perempuan, dimasukkan ke sel perempuan. Sebagian masuk sel laki-laki, bentuknya perempuan tapi masuk sel laki-laki. Makanya bencong-bencong kalau mau sebelum pakai narkoba, rubah KTP dulu. Sudah sepaket itu, sudah sepaket dia. Ketika Allah mau menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun bima. Nanti manusia ini kerjanya dua ya Allah. Yang pertama membuat kerusakan, yang kedua membunuh. Itu sajalah kerja manusia ini, membuat kerusakan, membunuh. Punya senjata, pistol, bom atom, Hiroshima, Nagasaki, meledak, membunuh. Tak punya senjata, pakai santet, membunuh. Pakai sihir, membunuh. Pakai motor, nabrak orang, merampok, garong, membunuh. Yang satu lagi tidak membunuh, tapi dia merusak. Di antara yang merusak yang sampai hari ini belum ada obatnya adalah virus HIV/AIDS. Penularannya melalui jarum suntik. Siapa yang pakai jarum suntik? Narkoba. Karena orang pakai narkoba itu pakai jarum suntik. Tak ada orang pakai narkoba pakai paralon. Penularan kedua melalui apa? Melalui hubungan sejenis yang sekarang merajalela di mana-mana. Berapa pasangan tertangkap sejenis? Dulu saya termasuk orang yang tidak pede kalau melihat orang yang berotot tegak, karena saya kurus kering. Tapi sejak membaca berita orang-orang berotot tegak tertangkap di Jakarta, rupanya homo. Tapi tidak semua yang tegak homo. Berapa perempuan bertanya ke Ustaz pakai kertas, Ustaz somad, mohon maaf, berdosakah saya menuntut cerai pada suami saya karena ternyata dia punya pacar laki-laki. Astagfirullah, diselamatkan ini. Ini penyakit ini luar biasa. Mudah-mudahan adik-adik selamat dari penyakit. Maka dalam Islam laki-laki perempuan itu dipisah. Ini perempuan, ini laki-laki. Karena kalau dia bercampur, naluri instingnya mati melihat perempuan. Tapi kalau dia dipisah, dia menjadi ganas. Pantang nampaknya perempuan, terkamnya langsung. Makanya disuruh menutup aurat, suruh menutup. Karena kalau selalu dipandangnya tak berselera lagi dia melihatnya. Dan makanya sekolah itu juga gitu dipisah. Kami dengan Ustaz Jalil Fatullah di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar yang di Kairo itu jarak kampus laki-laki dengan perempuan 15 km. Kebetulan kami di daerah, di provinsi, tak ada perempuan sama sekali. Oleh sebab itu maka pendidikan Islam itu, coba lihat pondok pesantren, itu memang dia dipisah supaya apa? Menghidupkan instingnya. Nanti setelah dia tamat pesantren, dia kuliah, dia bekerja, dia mapan, dia menikah, dia hidup normal. Sekarang aturan itu dikacaukan dengan berbagai macam. Akhirnya orang kena virus HIV/AIDS, lalu kemudian tersandra dengan penyakit itu, malu berobat, akhirnya mati. Kalau hidup cuma untuk mati, ngapain hidup? Betul? Ini yang sekarang. Jadi kalau anak muda ini habis, bagaimana dia mau membangun dunia? Bagaimana dia mau memimpin kota Bukit Tinggi? Bagaimana dia mau jadi polisi dan tentara? Bagaimana dia mau jadi pengacara, hakim, lawyer, advokat? Bagaimana dia mau menjadi dokter spesialis? Kalau dia udah kena penyakit-penyakit ini, game online, PlayStation, kecanduan internet,
candu karaoke, pergaulan bebas, narkoba, HIV/AIDS, LGBT, sepaket musnahlah umat satu generasi gara-gara penyakit-penyakit ini. Maka kita amat sangat bangga karena calon wali kota Bukit Tinggi berasal dari generasi milenial. Tapi anak muda ini kalau tidak dikontrol orang tua dia tidak bisa seimbang. Maka diseimbangkan. Wali kotanya anak muda didampingi oleh Buya Marfendi. Ini bacaan. Herman Sapar Marfendi. Penduduk Bukit Tinggi DPT-nya daftar pemilih tetap itu 70.000. Jadi kalau malam ini nampaknya ramai kalau dibandingkan Upin Ipin. Ramai, tapi kalau Upin Ipin itu kan tak ramai. Upin Ipin, Jarjit, Nene, Kak Ros, Bang Saleh. Sedikit itu pun tetap juga ada bencongnya, bayangkan. Saking kan mereka ingin menanamkan itu ada di setiap komunitas. Memang kita tidak ramai. Ini sudah cukup ramai, tapi kalau dibandingkan DPT daftar pemilih tetap Bukit Tinggi yang 70.000, kita ini 77.000, kita ini ramai apa sedikit? Sedikit jumlah kita ini kalau mau menang. Maka kita dalam 7 hari ke depan mesti bisa 7 hari menaklukkan 77. Siap? Insya Allah. Strateginya lihat papan tulis. Pembekaran relawan TPS, pemenangan Herman Sapar Haji Marfendi. Suara, lapangan, TPS, antar jemput, mobilisasi, relawan. Kamu tidak paham Bariko macam dia. Tapi ini mesti ada strategi yang matang. Setiap anak muda milenial yang hadir malam ini paling tidak bisa menguasai 100, 200, 300 orang ke depan. Amin. Amin. Dengan handphonenya itu sudah diajarkan Ustaz tadi. Dengan WhatsApp-nya, dengan aja yang bimbang-bimbang, yang ragu-ragu, yang bingung-bingung. Pilih nomor berapa ya? Hari gini nggak tahu nyoblos nomor berapa, mati aja. Nyoblos nomor 2. Nah, jadi anak muda ini menjadi bintang iklannya. Produk barangnya mantap, bagus. Tapi kalau bintang iklannya tidak meyakinkan, mau orang beli? Iklan susu kuda liar penambah berat badan. Anda terlalu kurus, tidak pede, minumlah susu kuda liar dari Bima. Bintang iklannya Abdul Somad. Ada orang nih lagi. Percaya, nah. Tapi kalau Ustaz dikusulkan naik iklannya, percaya. Ambul iklan kan. Cari dia orang, tidak bilang gitu. Maka malam itu ambo Ustaz Del, Ustaz Tengku Zulkarnain, kami ini mengajak inilah iklan-iklan pemasaran multi level marketing yang pahalanya 100%. Kalau duduklah Haji Herman Sapar Buya Marfendi, duduk dia, dibuatnya program-program keislaman. Setiap kelurahan Kayu Kubu, Pakan Kurai, Benteng Pasarate, Kayu Ramang, Hautan, Kacungkang. Setiap kelurahan itu ada sekolah tahfiz Al-Quran, mengalir pahalanya ke setiap anak muda yang ada. Itu baru satu program tahfiz Quran, belum lagi program anak muda, belum lagi program surau. Jadi kalau mau amal jariah mengalir, maka salah satunya adalah yang paling besar pengaruhi orang. Dan ini kesempatan kalian untuk latihan ke depan. 2, 5, 10 tahun akan datang, kalian yang akan menjadi anggota legislatif. Amin. Kalian yang akan menjadi bupati, wali kota, gubernur. Amin. Ada yang mencegah bahwa di antara kalian ini ada yang menjadi gubernur Sumatera Barat? Tidak. Inna ma'amuhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Tapi yang gue padusi bu ya, jadi dharma wanita. Tapi saya perempuan, tidak ada halangan. Perempuan di sebagian tempat
terlepas dari kontroversialnya, tapi yang jelas Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fikih Daulah, perempuan bisa menjadi anggota legislatif. Apalagi di Indonesia 30% keterwakilan perempuan untuk menjadi anggota legislatif. Dan di tempat kita ini yang paling membanggakan malam ini, ada anggota legislatif DPRD provinsi dari Palembang, anak muda. Dia dulu anak muda. Hah? Apa ini? Oh, dia bekalan. Dia anak muda luar biasa. Nantilah kita cari fotonya. Maka ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ke depan anak-anak muda ini kalau tidak diselamatkan, jadi Haji Herman Sapar, Buya Marfendi, misi mereka tidak hanya menyelamatkan Bukit Tinggi, tapi juga menyelamatkan generasi milenial Bukit Tinggi ini, insya Allah. Amin. Bayangkan di bumi Minangkabau, negerinya para ulama, prestasinya sampai ke Masjidil Haram, ada grup LGBT di FB. Kamu tuh membaca tuh malu. Sebab kalau ditanya orang, ceramah aku semina, berarti aku gagal. Apa tuh bersama ceramah-ceramah? Itu buktinya di Sumatera Barat ada grup LGBT katanya. Tidak ada tuh. Oh, monyet tuh siapa? Tidak orang isinya siapa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustaz malam ini membahas tentang virus HIV/AIDS? Karena memang hari ini adalah hari AIDS. Hari AIDS dunia. Itu di Thailand ada museum khusus HIV/AIDS. Sengaja di situ dipajang bukan patung. Orang yang kena virus HIV/AIDS meninggal dunia dimasukkan ke dalam peti kaca, tinggal tulang sama kulit. Habis daging-daging lemak-lemaknya tinggal, karena dimakan oleh virus itu, tinggal kulit sama tulang, supaya setiap orang yang masuk ke museum itu mengambil pelajaran, menengok beginilah kalau engkau sampai terkontaminasi, kena bakteri, virus, kuman, HIV/AIDS. Lama dapat COVID lagi karena mati langsung. Ini kok lama, ini kok virus HIV/AIDS kok lama prosesnya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah sempat kena, dia bertobat dan mati husnul khotimah. Bagi yang belum, maka ini kesempatan untuk menjaga. Tapi Ustaz Abu Somad cuma bisa berceramah aja. Ceramah, anak-anak muda, jangan pacaran, jangan homo, jangan lesbi. Ceramah mau di masjid khutbah Jumat. Memanglah di masjid itu tidak adonan homo. Dan homo di bawah pokok kayu, di taman-taman kota. Nanggo pulang tengah malam, lewat di taman-taman kota jam 1 jam 2 malam. Tak ada menceramah di situ. Tak ada mutaga di situ. Ya ayyuhalladzina homo. Tak bisa selesai dengan ceramah. Tapi ini bisa selesai dengan peraturan wali kota. Siapa saja yang duduk-duduk nongkrong-nongkrong jam 1 jam 2 malam, terindikasi homo, lesbi, pacaran, maka ditangkap oleh Satpol PP. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Jadi kalau begitu mana yang lebih efektif berdakwah nahi mungkar? Ustadz atau wali kota? Itulah maka wali kota kok ingin maju jadi wali kota. Wali kota kok ingin maju jadi wali kota? Aku rasul-rasul mencari nambah 2 orang rasul-rasul jadi. Makanya Ambo dalam kontrak politiknya membuat 2 balai pasal. Pasal yang ke-12, bahwa jabatan wali kota bukan tujuan, jabatan wali kota hanyalah sarana jalan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan duduk menjadi wali kota itu bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bisa mengajak orang ke surau, bisa menyelamatkan anak muda, bisa membuat sekolah tahfiz Quran, bisa menyelamatkan para generasi milenial di Bukit Tinggi. Yang Anda sampaikan kok betul atau salah? Kalau salah bilang salah, biar tahu kalau salah mau dimana. Maka ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadir bersama kita anggota DPRD anak muda generasi milenial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak hal yang bisa kita ambil. Salah duanya adalah kita memantapkan hati untuk memilih Pak Haji Herman Sapar dan Buya Mapedi. Insyaallah. Acara selanjutnya kita minta atau kita persilakan jika ada yang ingin bertanya. Kita silakan Bang Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dapat berkesempatan untuk bertanya langsung kepada ulama besar kita yang ada di sini. Ini mungkin sedikit mewakili suaranya warga Kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah kami ikut komando ulama untuk memilih paslon 02 Herman Sapar dan Buya Mapedi. Namun yang ingin kami pertanyakan kepada ulama kami yang terhormat, insya Allah mudah-mudahan Tuhan mengizinkan, Allah mengabulkan saudara kita, mama gitu, apa gitu, Herman Sapar dan Buya Mapedi hendaknya menjadi wali kota selanjutnya. Namun yang kami pertanyakan kepada saya tidak berani sebutkan nama ulama kita besar, apabila saudara kita, mama kita ini terpilih menjadi wali kota selanjutnya, apakah ulama kita terus memantau selama beliau memimpin di Kota Bukit Tinggi? Betul Ibu? Karena selama ini kami mungkin terasa dizolimi. Saya selaku pelaku ekonomi Kota Bukit Tinggi merasa sedikit dibatasi melakukan aktivitas di Kota Bukit Tinggi. Jadi saya tidak mau menyebut dari mana, mungkin kita sudah tahu jawaban sendiri. Dan saya baru bergabung di Rumah Juang Herman Sapar. Herman Sapar sendiri sudah sering mengajak saya, karena saya masih meragukan betul apa tidak ini, karena ambo patanggolah tak kicuah dengan tarap. Jadi nak buah masuk lubang yang kesekian ya, mungkin untuk kita tahu bahasa modern ini. Jadi kami berkeyakinan, karena saya tahu Herman Sapar, Adinda Herman Sapar ini kecil-kecilnya saya tahu beliau adalah anak PNS Kota Bukit Tinggi, pedagang nasi soto. Jadi beliau pernah merasa susah seperti yang kami alami sekarang. Orang tuanya pernah mengontrak. Mudah-mudahan kepemimpinan beliau nanti bisa memperhatikan warga Kota Bukit Tinggi, meningkatkan roda perekonomiannya, mensejahterakan rakyat Kota Bukit Tinggi. Karena kami butuh pembangunan, tapi kami lebih butuh pembangunan ekonomi. Nah, jadi aku no rumah ranca-ranca. Nah, aku no rumah ranca tapi bareng negeri masa idado. Baju bagus-bagus, warnanya wall, sepatunya Michelin, tapi duit di dalam nggak ada, Ustaz. Nah, jadi kami memohon kepada ulama kami yang ada di depan, insya Allah mudah-mudahan Herman Sapar dan Buya Mapedi wali kota selanjutnya. Dan kami berpesan kepada ulama kami, tolong perhatikan saudara kami, mama kami memimpin Kota Bukit Tinggi. Kalau dia salah, tolong tunjukkan. Kalau dia benar, tolong perhatikan terus. Jadi itulah. Jadi insya Allah mudah-mudahan Herman Sapar selanjutnya. Bantu sana-sananya. Siap dukung Herman Sapar? Siap tinggalkan hari sehari tunggu? Itu barang-barang di KTPS. KTPS itu 5 jam pada lama, 5 bulan nanti di ruangan pilih suara, tapi menentukan nasib itu 5 tahun ke depannya. Insya Allah mudah-mudahan. Mungkin segitu saja pertanyaan saya dari kurang paling kanting di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya kita buka satu pertanyaan lagi dari milenial. Kami persilakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya dari mewakili teman-teman dari milenial.
generasi milenial pada saat sekarang ini harus seperti apa dalam pandangan syariat Islam, Ustaz? Apalagi saat pandemi COVID, pasti banyak ada cobaan. Salah satunya dari segi ekonomi serta segi-segi lainnya. Pasti takutnya milenial ini salah jalan, Ustaz. Jadi bagaimana, apa yang harus dilakukan milenial? Sebab seperti yang kita tahu emosi milenial ini masih belum stabil, bisa naik bisa turun. Jadi apa ya solusi yang harus kami lakukan? Sekian, terima kasih. Yang terakhir adalah sepertinya dari nomor belakang dari milenial, kita persilakan. Masih ada lagi tadi? Cukup ya, Kamis. Cukup ya. Persilakan pada Ustaz. Oh masih ada. Oke, satu ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini saya mungkin perwakilan dari beberapa kawan, cuman notabene kami dari luar daerah PDIP gitu Ustaz. Cuman dikarenakan daerah tetangga akan memiliki pemimpin yang direkomendasikan ulama, apakah dengan dukungan kami ini ada berkah bagi kami di daerah luar PDIP begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan kepada Ustaz bersama. Baik. Yang kita jawab nomor 3, berkah nggak? Berkah, dan perannya bagi penduduk tetangga, pesankan kepada jaringan komunitas sanak saudara kita yang wilayahnya Kota Bukit Tinggi, dan seluruh dengan peran kita seperti itu nanti, maka pahala-pahala yang diproduk dari pemerintahan akan sampai kepada kita, maka jadi berkah. Tugas kita yang ada di wilayah tetangga. Kemudian yang nomor 2, apa yang harus dilakukan oleh milenial hari ini, karena kondisi A, B, C sampai Z, maka yang harus dilakukan oleh milenial, angkat saudara Herman Safar, sukseskan untuk jadi wali kota. Karena saudara Herman Safar yang sudah menyusun bagaimana penataan, perhatian untuk milenial di Kota Bukit Tinggi. Jangan nanti tadi saya tanya dari tim beliau, sudah ada konsep-konsep untuk milenial. Maka kalau beliau sukses, milenial akan diperhatikan. Maka persoalan-persoalan milenial akan diatasi oleh Bapak Wali Kota kita dari pasangan nomor. Yang itu saya jawab, saya persilakan kepada. Terima kasih. Orang-orang yang takut dengan Allah pasti dekat dengan ulama. Buya kita kan ustaz juga, ulama juga. Maka saya yakin kalau terpilih pasangan nomor 2 ini, insya Allah selalu rujuk dengan ulama. Biasanya pemimpin-pemimpin sukses adalah pemimpin-pemimpin yang dekat dengan para ulama dan para guru. Semua ulama-ulama bisa dulu dipakai untuk jadi penasihat pejuang-pejuang kita. Pangeran Diponegoro penasihatnya Kiai Mojo, Untung Suropati penasihatnya itu Kiai Mun. Jadi ada penasihat-penasihat pejuang-pejuang kita dulu. Sampai sekarang pun insya Allah calon wali kota kita ini, Bapak yang sahabat dengan Buya kita, pastilah akan dekat dengan ulama. Dan Ustaz Jer ada tinggal di sini. Tentu beliau mudah untuk berkomunikasi dengan kedua calon yang kita dukung ini. Insya Allah seperti itu. Dan milenial memang harus berjuang. Banyak program itu kadang-kadang milenial ini terlupakan. Padahal generasi remaja inilah yang banyak menempati posisi-posisi di kota-kota yang mereka belum punya pekerjaan. Jadi mereka itu yang harusnya diberi kreativitas agar mereka punya tanggung jawab dan penghasilan. Kalau zaman saya dulu masih remaja, kami cari duit mudah, saingan nggak ada. Bikin lukisan aja dapat duit, nulis plat nomor BA 721 kita sudah dapat duit. Bikin karangan bunga kita sudah dapat duit.
Dulu mudah sekali tangkap ikan, jual, dapat duit. Karena saingan tidak banyak, orang sedikit. Sekarang orang banyak. Remaja-remaja ini, milenial ini perlu dibina, diberikan motivasi dan diberikan ladangnya. Nah ini tugas wali kota, nggak mungkin tugas ulama. Kami tak bisa buat ladang untuk kamu semua. Tapi kami bisa mengingatkan bahwa kalau milenial ini rusak, maka satu generasi ke depannya akan rusak. Jadi generasi muda ini harus hidup beragama, kreativitasnya diserap, diberikan ladang untuk berkarya. Banyak anak-anak muda sekarang cepat kaya, bisa cari duit dengan YouTube dan sebagainya. Kalau tidak diberikan komunikasi yang baik, sarana yang baik, kesempatan yang baik, tentu akan lambat untuk maju itu. Nah, ini saya pesankan kepada calon wali kota kita dan bapak calon wali kota atau wakil wali kota, perhatikan milenial kita, generasi muda yang akan menentukan nasib negara Republik Indonesia ini, khususnya Kota Bukit Tinggi, pada sekitar 10-20 tahun yang akan datang. Kamu semua di umur kamu 30-40, kamu sudah menjadi pemimpin di negeri ini. Nah, sekarang kamu cari ilmu sebanyak-banyaknya, lurus dalam bersikap, kembangkan kreativitas yang luas, sehingga nanti kamu akan memetik hasilnya pada 10-20 tahun yang akan datang. Insya Allah siap ya. Terima kasih. Ya saya dulu masih remaja, ingatkan saya itu cari duit mudah sekali, saya nggak ada saingan. Saya ngarang lagu satu jual 1 juta. Saya bisa jalan-jalan sampai ke Lombok nggak minta uang orang tua. Saya karang 1 lagu, saya jual, saya dapat 1 juta. Saya bisa ke Singapura, bisa ke Thailand, naik kapal terbang. Masih remaja, SMA saya sudah main gitar depan gubernur, depan menteri. Kenapa? Karena dari kecil biasa main gitar tuh 4 jam sehari. Tapi baca Quran 1 juz sehari. Akhirnya Allah pilih juga jadi ustaz, tinggalkan musik. Jadi diberi wadah. Zaman dulu memang mudah sekali, ada karang taruna dan macam-macam lah. Sehingga kita itu menyalurkan bakat kita itu dengan sangat mudah. Kita main olahraga dapat beasiswa, musik dapat beasiswa, prestasi dengan juara di kelas, juara umum di sekolah dapat beasiswa, kuliah olahragawan dapat beasiswa, musikus dapat beasiswa, pintar digaji 27.500 sebulan, uang kuliahnya 42.000 per 6 bulan. Kita bisa beli sepeda motor mahasiswa karena dapat beasiswa super smart. Nah ini saya pikir hilang setelah pergantian rezim, hilang. Nah, saya harap Bapak Wali Kota dan Bapak Wali Kota kita ini kalau jadi kembalikan itu. Banyak anak-anak muda yang hebat ini yang belum nampak aja kehebatannya karena belum diberi ladang, belum diberi motivasi dan belum disalurkan bakatnya. Kalau sudah tersalurkan, saya yakin dari Kota Bukit Tinggi ini akan banyak generasi milenial yang akan mengharumkan dan menghasilkan uang untuk Bukit Tinggi. Terima kasih. Pertanyaan dari orang ganteng di Bukit Tinggi yang khawatir takijua di Nantarang dianggap Ustaz Abdul Somad datang membaca doa, foto-foto, lalu sesudah duduk wali kota Abdul Somad pun hilang. Amolah kunci wali kota, 2 balik kunci yang mau pasang. Tidak akan kami beri dukungan kalau tidak ada kontrak politik. Pertama, pasangan Haji Herman Sapar Buya Marpendi kalau mengeluarkan kebijakan mesti melibatkan tokoh adat, nenek mama, alim ulama, cari pandai. 2, Haji Herman Sapar Buya Marpendi siap mempertahankan semboyan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah di Bukit Tinggi. 3, pasangan Herman Sapar Buya Marpendi memperhatikan surau serta semua yang terkait dengan surau. Yang Abu Makaswi terkait dengan surau, di surau itu orang Minangkabau tidak bisa lepas dari surau. Oleh sebab itulah anak muda Minangkabau pandai mengaji dan pandai baside, bakudo, memanah, sampai
pasangan Haji Herman Safar Buya Marpendi memasukkan 5 pelajaran agama Islam di sekolah umum, Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Tentu bertahap, berkecamatan karena keterbatasan APBD. 5. Pasangan Haji Herman Safar Buya Marpendi menggiatkan Basnas, PNS, pegawai, karyawan BUMN, bank, guru, gaji, pendapatan zakat potong atas untuk membiayai guru pendidikan agama Islam tadi. 6. Pasangan Haji Herman Safar Buya Marpendi memperhatikan kesejahteraan guru mengaji dalam program Maghrib Mengaji. Awak mesti hidupkan lagi tradisi Minangkabau, Maghrib ke Isya tidak ada orang jalan-jalan, Maghrib mengaji. Handphone mati, laptop mati, saldo mati, bukan dek pemadaman bergilir. 7. Haji Herman Safar Buya Marpendi memperhatikan kesejahteraan penggali kubur, penyelenggara jenazah. 8. Haji Herman Safar Buya Marpendi menggiatkan kajian bersilabus untuk pegawai-pegawai supaya pegawai Pemko takut kepada Allah, supaya tidak korupsi, supaya tidak mempersulit urusan orang banyak. 9. Pasangan Haji Herman Safar Buya Marpendi memperhatikan semangat keagamaan kalangan milenial. Ada tulis. 10. Pasangan Haji Herman Safar Buya Marpendi mesti didampingi oleh ulama. Sebalik, pasangan Haji Herman Safar Buya Marpendi tidak menjadikan jabatan wali kota sebagai tujuan, tapi hanya sebagai sarana untuk amar ma'ruf nahi mungkar. 12. Pasangan Haji Herman Safar Buya Marpendi duduk sebagai wali kota Bukit Tinggi, maka segala poin-poin di atas diawasi dan dievaluasi oleh Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Itu kuncinya. Ustadz Jelfatullah standby di Sumatera Barat. Ustadz Tengku Zulkarnain memantau dari Jakarta. Aku dah kira bukan kali 3 kali miskol dibungkus. Kan jauh bukan baru. Jangan bayangkan ada calon bupati, calon gubernur, calon wali kota ingin jadi wali kota, tapi tidak terkenal, tidak populer, lalu dimintalah ustadz artis datang mensupport. Bukan begitu, guys. Ini ceritanya beda. Mau ceritakan ya, lain mana? Ustadz Jelfatullah, kau senior Rambo di Al-Azhar Kairo, kami sama-sama di Mesir dulu. Inyo mencari jamaah, dipantaunya jamaah, dicarinya jamaah nan paling takut pada Allah, nan paling banyak pitinya supaya tidak korupsi, dan nan paling ganteng. Sesudahnya dapet, dirayunya, mau tidak jadi wali kota Bukit Tinggi? Bukan langsung dijawab ya, mau tidak jadi wali kota? Mau jawab mau aja atau mau banget ya? Tidak mau jadi wali kota dulu. Tapi ikolah cara menolong agama Allah. Kalau ingin dapat capek masuk surga, pahala berlipat ganda, jadi wali kota. Akhirnya berhasil dirayu, lalu dipanggil Ambo oleh Ustadz Jelfatullah. Adinda support Iko, siap komandan. Kenapa kamu datang tiap bulan? Kami hantar ke KPU, kami iklankan, kami doakan tiap malam. Kami tidak ada kota yang paling selalu mau datang mengiklankan calon kepala daerah kecuali Bukit Tinggi. Kalian Bukit Tinggi Bang, masuk gang keluar gang. 2.000 ke pasarnya 2.000. Baju orang jual kambiang, jual ikan, jual sado. Saja Pak, jangan lupa pilih. Tidak terbayang dulu di Kairo akan jadi jurkam. Aduh talente kita. Bayangan dulu pulang jadi dosen. Bayangan dulu pulang
jadi intelektual. Nggak ada terbayang mengatakan coblos nomor. Bukit Tinggi itu lah. Di tampek lain kami jago mana wibawa. Bukit Tinggi kok habis dari wibawa. Masuk ke pasar. Ambo kalau di tampek lain, ambo hurang datang minta salam ke ambo. Cari video-video. Di Bukit Tinggi kok ke pasar, ambo lu datang. Di Brunei Darussalam, ambo ceramah 5 menteri di Mukomo. Selesai ceramah, baragui orang mengajak tangan ambo ini salam. Di Bukit Tinggi kok, ambo lu tangan ambo. Nah, saya sudah gini. Lamu kan tangan, ndak lu salam. Api harga di dia. Ambo selesaikan dulu. Lah, nangka dua pertanyaan Adinda milenial tadi. Milenial mesti membuat komunitas sesuai dengan ketertarikan masing-masing. Ini komunitas apa? Kami komunitas bikers yang suka pakai Honda. Ayo. Iko komunitas apa? Komunitas hijabers. Oke. Iko komunitas apa? Komunitas mantan petato. Ayo. Iko komunitas mantan bencong. Ayo lah. Lambai-lambai saudara. Iko komunitas. Nah, sesudah membuat komunitas Iko, barulah dibimbing caranya baca Quran, ba'a sembayangnya, ba'a taksidnya, ba'a ekonominya. Masalah ekonomi, Haji Herman Sapar kok merantau dari Bukit Tinggi ke Bandung, dari mulai bisnis yang ketek sampai properti nang gadang, sampailah sukses. Tapi suksesnya bukan untuk kampung orang, pulang membangun Bukit Tinggi. Cara membuka bisnis, cara itu belajar kayaknya. Adapun kemudian Iko pertanyaan terakhir tadi dari WNA, warga Nagari Agam. Urang luar Bukit Tinggi, caranya mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siana menunjukkan orang ke jalan kebaikan, orang itu baik-baik, inyo mendapat pahalanya. Kita Bukit Tinggi kan banyak daerah yang tidak mungkin KTP-nya tidak, tapi yang menunjukkan kebaikan. Biji ceritakannya di WA-nya, jangan lupa ya, tiap harinya WA, jangan lupa ya, coblos nomor 2, susah aja mau tahu lah mau nomor barang kecewa. Di WA-nya juga aja. Jangan lupa ya, ikut video Ustaz Abdul Somad. Lama-lama orang itu terbuka pintu hatinya didoa. Kalau tengah malam pas sampai tanggal 9 Desember pagi dicoblosnya nomor duduk mereka ditagakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajilah anak-anak, surah wawa idui, tagaklah anak sado anak muda selamat dari penyakit-penyakit zaman niko, maka pahalanya mengalir ke WNA tadi. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini support kehadiran Ustaz dengan sudah dijawabnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah kegiatan kita. Kita tutup dengan bergantian untuk berfoto bersama di depan. Sebelum kita berfoto bersama, kita minta kepada Ustaz Abdul Somad untuk memanjatkan doa kita semua dan untuk kemenangan pada 9 Desember. Insyaallah. Untuk sadar niat baik awak supaya dikabulkan Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma inna natawassalu ilaika bisirril Fatihah wa bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon meminta mengharap kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah saudara kami Haji Herman Safar dan Buya Marfendi menduduki jabatan wali kota, wakil wali kota Bukit Tinggi 2021 ya Allah. Kalau Kau dudukkan mereka berdua di tempat itu, maka jabatan wali kota akan mereka jadikan sebagai sarana amar ma'ruf nahi mungkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainan ya'ti rizquhu min kulli makan. Jadikan Bukit Tinggi negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Bukit Tinggi dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Rabbana hab-lana minas shalihin. Jadikanlah anak-anak muda kami generasi milenial yang saleh dan salihah, minal aghniya al-maqbulin, menjadi orang-orang kaya, mapan secara ekonomi dan beramal, diterima amalnya ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak muda kami dari segala perbuatan keji, maksiat yang terlarang ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa itu mesti banyak-banyak. Tak tahu kan dari mulut yang mana. Kita ambilkan pula doa dari Ustaz Jalil Fatullah. Kita ambilkan pula doa dari Abuya Tengku Zulkarnain. Allahumma ja'al hadzal mansib Allahumma ja'al hadzal mansib muntaliqan lil khair wal amali shalih wal najah bi jahazi Madinah Bukit Tinggi ya Allah. Jadikanlah jabatan ini ya Allah menjadi batu loncatan untuk kebaikan kota Bukit Tinggi ya Allah, dan batu loncatan untuk menjadikan Bukit Tinggi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghafar ya Hannan ya Manan, nusratuka ya Rabbana li akhina Herman Safar wa Buya Marfendi ya Allah. Ya Allah, pertolongan darimu ya Allah untuk Buya Marfendi, untuk Herman Safar dan Buya Marfendi ya Allah. Allahumma najina bihadzal intikhabat ya Allah, sukseskanlah kami dalam pilkada ini ya Allah. Ya Rabbana ya Karim habibin nasa ilaihima ya Allah, cintakanlah manusia kepada mereka berdua ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghafar ya Hannan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah. Nas'aluka lahu ma yusra, nas'aluka lahu ma yusra, nas'aluka lahu ma yusra. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ya Allah untuk mereka berdua kemudahan. Amin. Allahumma Rabbana taqabbal minna du'ana wastajib lana du'ana wa hajatana ya Allah ya arhamar rahimin. Wahdina subul salam bi sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Rabbana irhamna inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina ya arhamar rahimin bi rahmatika nastaghits. Ya Allah ya arhamar rahimin, Engkau yang Maha tahu hajat kami, penuhilah hajat dan keperluan kami ya Allah. Kepadamu lah saja kami berharap ya Allah, agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pilihkanlah orang soleh ya Allah untuk menjadi pemimpin kami, dan jadikanlah kami juga orang-orang yang soleh. Kumpulkan kami di akhirat bersama orang-orang yang soleh. Ya Allah, pelihara generasi muda kami ya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga kami bisa menatap masa depan dengan mata berbinar, dan kami mati dengan mata yang tenang tertutup karena melihat generasi muda kami orang-orang soleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi